tanpa pemahaman sejarah dan sejarah yang berkaitan dengan ilmu yang lain juga, maka kita tidak mungkin mewujudkan sebuah masyarakat yang kita inginkan. Ketika kurikulum kita sekarang atau beberapa setelah reformasi itu mengabaikan sejarah, itu sebenarnya tanda kutip membahayakan eksistensi negara kita ke hari depan. Berlaku di dunia juga. Sejarah sering menjadi alat politik memang. Dan memang dia adalah ilmu yang terbuka. Ternyata persoalan kurikulum sejarah, ada sekolah yang tidak mengajarkan sejarah. Tapi ada juga yang hanya menggabung dengan PKN. Tapi ada juga sekolah yang sama sekali tidak mengajarkan. Sekolah internasional misalnya, kata yang pernah saya dengar dari berbagai pihak, itu tidak ada sejarah, apalagi sejarah Indonesia. Nah, ini sebenarnya satu kesalahan. Karena apa? Kita tidak mungkin mengetahui kenyataan perkembangan di kekinian kita, bahkan juga untuk melihat ke hari depan, tanpa kita sadar akan posisi dari kelampauan kita yang sering disebut dengan kata sejarah. Kita ada sekarang ini, tidak dengan sendirinya ada, tapi kan melalui proses panjang sejarah kita, sehingga kita menjadi seperti sekarang adanya gitu. Nah, ini yang sering dilupakan orang. Jadi artinya ketika orang bicara tentang sejarah, itu bukan sekedar berbicara tentang peristiwa-peristiwa masa lampau, berbicara tentang tokoh, berbicara tentang berbagai hal, sekedar sebuah pembicaraan kelampauan dan seakan-akan tidak ada kaitan dengan kekinian kita, bahkan dengan masa depan. Masa depan itu tidak bisa dibangun oleh kekinian tanpa membawa sejarah sebagai tempat belajar, tempat bercermin untuk melihat apa yang kita perbuat di hari ini dengan melihat kelampauan kita, tetapi kelampauan kita itu tidak sekedar untuk kekinian kita, tetapi juga kita yang hidup kini ketika membicarakan masa depan kita, maka tidak jarang kita juga melihat kelampauan kita dalam arti kata sejarah. Nah, ini yang sering disalahartikan orang. Sehingga apa? Menurut saya, ketika kurikulum kita sekarang atau beberapa setelah reformasi itu mengabaikan sejarah, itu sebenarnya tanda kutip membahayakan eksistensi negara kita ke hari depan. Gitu. Ya memang sejarah ini dimanapun, berlaku di dunia juga, sejarah sering menjadi alat politik memang. Dan memang dia adalah ilmu yang terbuka. Saya pernah berbicara dengan seorang intelektual yang tahu sejarah walaupun bukan jurusan sejarah, malah 2 tahun di kedokteran, tapi dia menjadi seorang intelektual yang hebat, bahkan pernah menjadi rektor universitas di Tokyo, Sujatmoko, itu mengatakan bahwa sejarah itu adalah ilmu yang terbuka, tetapi sejarah itu sangat penting untuk memahami diri kita. Nah, oleh karena itu bagi saya, ketika orang mengabaikan sejarah yang dalam arti kata kurikuler, maka bagi saya itu membahayakan masa depan sebenarnya. Bukan membahayakan masa kini, bahkan masa depan. Kenapa? Landasan kehidupan kita itu adalah landasannya masa lampau. Kita ini merdeka, kan bukan langsung merdeka dan menduduk di sini sebagai orang merdeka. Tapi kan melalui suatu proses, kita memperingati kemerdekaan kita 80 tahun kan. Jadi artinya apa? 80 tahun itu tidak sekedar bermakna kelampauan, tetapi juga mempunyai makna di kekinian kita dan hari esok kita. Ini yang harus dipahami orang. Ambil sebagai contoh, anak-anak muda yang bangkit
berusaha merubah nasibnya, itu kan anak-anak muda yang cara berpikirnya berbeda dan kesadarannya berbeda. Karena apa? Dia mampu belajar daripada kenyataan kekinian, tetapi dia juga mempertanyakan kelampauannya. Itu yang terjadi misalnya seperti yang dilakukan oleh Budi Utomo, Sutomo CS, 9 anak muda yang memulai pergerakan nasional, dan kemudian dilanjutkan ada nanti organisasi lain, Indisi Partai dan Sarekat Islam, lalu kemudian Soekarno mendirikan Studi Club dan PNI. Artinya apa? Kesadaran sejarah ini sangat penting. Jadi saya berharap agar supaya pengabaian sejarah akhiri. Dan saya meminta kepada guru-guru sejarah memahami betul makna dia sebagai guru sejarah. Begini, ketika saya masih guru, bahkan sekarang pun masih guru, maka saya selalu berusaha mengatakan kepada murid-murid saya bahwa ya kita datang, saya datang dan berbicara di depan kalian, bukan sekedar memberikan fakta sejarah, tetapi saya bersama dengan Anda mencari kebenaran, mencari nilai-nilai yang kita bisa peroleh dari mengungkap kelampauan kita. Dan pengungkapan itu bukan sekedar sebuah pengungkapan sekedar untuk lulus. Pengungkapan itu adalah berhadap, terutama ditujukan juga agar supaya para mahasiswa atau para siswa yang diberikan pelajaran itu mempunyai kesadaran bahwa kelampauan itu memberikan makna kepada mereka untuk berjalan ke depan secara bersama. Dan itu yang menyebabkan kita bisa mempertahankan kemerdekaan. Ambil sebagai satu contoh, tanpa pemahaman sejarah dan sejarah yang berkaitan dengan ilmu yang lain juga, maka kita tidak mungkin mewujudkan sebuah masyarakat yang kita inginkan. Kan kita selalu berkata kita ingin masyarakat adil dan makmur. Kita ingin agar supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi ini hanya akan menjadi slogan kalau kita tidak berusaha memahaminya. Mengapa para pendiri negeri kita menggunakan kedua istilah itu? Ya karena dia sadar akan arti sejarah. Dia sadar bahwa dia berjuang untuk itu. Dan kesadaran kita sekarang untuk memahami kesadaran dari yang dibawa oleh para pendiri negara ini, itu penting. Dalam arti, tanpa kesadaran itu berlanjut, maka apa artinya kemerdekaan? Iya kan? Tidak ada. Apa gunanya kita merdeka kalau kita akan tetap tidak berubah nasibnya, orang miskin masih banyak, dan sebagainya. Tetapi ketika kesadaran sejarah itu ada, maka kita segera membaca keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin masyarakat adil dan makmur. Nah, artinya apa? Pemerintah dan masyarakat sadar bahwa kita sekedar bukan mau merdeka saja, bukan sekedar mau memproklamasikan bahwa kita bangsa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 dan pada tanggal 18 kita menegakkan negara. Bukan hanya itu tujuannya, tetapi historis kita, sejarah kita menyatakan bahwa para pejuang kemerdekaan ini secara historis mempunyai tujuan, dan itulah yang menyebabkan kita berada sampai sekarang. Kalau tidak ada itu, ya belum tentu kita ada sampai sekarang. Karena kan, ya sebagai satu contoh, negeri kita ini kan pernah menjadi negeri bangkrut. Karena apa? Banyak hal yang kita abaikan secara historis. Walaupun tiap kali bicara hebat tentang sejarah kita dan sebagainya.
Tapi ada berbagai bagian tertentu yang terabaikan. Misalnya terabaikan ekonomi, terabaikan demokrasi, dan sebagainya. Akibatnya apa? Ya kita masih ada orang yang nggak makan, iya kan? Karena apa ya? Kesadaran sejarah itu tadi, pendidikan sejarah tolong dikembalikan kepada tempatnya yang wajar di tengah-tengah kurikulum yang lain untuk menjadi pegangan berjalan ke depan. Itu yang saya ingin sampaikan dalam arti kata hal keterangan singkat tentang posisi sejarah sebagai sebuah ilmu yang masuk dalam kurikulum. Saya dulu belajar sejarah dari SD tapi tidak karuan karena saya tidak ini. Dari SMP saya memperoleh guru yang cerdas. Nah, ini penting juga. Saya ingat. Saya senang sama sejarah karena di SMP saya mendapatkan seorang guru yang mampu menerangkan setiap kali dia mengajar, menerangkan keterangan peristiwa yang dia jelaskan kepada kita, dan itu sangat pintar dia menyampaikannya. Ketika dia bicara tentang Perang Dunia Kedua, Hitler, MacArthur, dia mampu memancing pikiran kita untuk oh ya begitu ya, sehingga kita bertanya, dan dari pertanyaan itu kita akhirnya melahirkan semacam senang belajar sejarah. Itu. Jadi yang saya mau katakan juga, guru sejarah harus mampu menerangkan tentang makna sejarah, tidak sekedar peristiwanya, tapi apa makna, apa nilai di balik peristiwa itu. Sehingga nanti anak-anak bisa menangkap. Ya seperti sekarang. Kalau kita menerangkan, kalau guru-guru sejarah menerangkan bahwa kita sudah 80 tahun merdeka, yang diterangkan itu bukan hanya, tentu saja yang diterangkan tentang peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita bertahan sampai 80 tahun. Tapi di balik cerita 80 tahun ini, makna apa yang kita peroleh di dalamnya? Apa nilai yang kita peroleh di dalamnya? Apakah tujuan kemerdekaan kita sudah sebagaimana yang kita inginkan? Yang tertulis di dalam pembukaan, di dalam Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya tantangan besar dari seseorang yang menjadi guru sejarah. Guru sejarah mempunyai perbedaan tertentu dalam cara menyampaikan persoalannya dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Itu yang saya mau katakan kepada kita semua, khususnya bagi lingkungan pendidikan. Tolong sejarah jangan diabaikan, karena itu membahayakan masa depan kita. Bukan hanya kekinian kita, tapi justru hari esok kita juga. Itu yang saya mau sampaikan.